Otoritas Arab Saudi hingga saat ini menyatakan jumlah korban tewas dalam peristiwa kren jatuh di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Setidaknya ada 107 orang, sementara korban luka ada 238 orang. Direktur Umum Otoritas Pertahanan Sipil Arab Saudi Jenderal Sulaiman Al-Amr memastikan bahwa angin kencang menjadi penyebab utama jatuhnya kren besar yang menghantam para jemaah haji di Masjidil Haram pada Jumat pukul 17.45 waktu Arab Saudi. Saat itu kren ambruk dan menembus atap masjid dan meninggalkan sejumlah korban tewas terhimpit di bawah beton besar ini. Dari jumlah korban yang ada, 7 jemaah calon haji asal Indonesia tewas. Pemerintah nol waktu setempat data Balai Pengobatan Haji Indonesia atau BPHI di Mekah, Arab Saudi menyebutkan 5 orang yang terluka akibat robohnya kren di Masjidil Haram ini sudah kembali ke kloternya masing-masing. Pemerintah Indonesia menjamin korban luka-luka ini bisa melaksanakan ibadah haji hingga selesai. Balai Pengobatan Haji Indonesia merilis 30 orang warga Indonesia yang menjadi korban runtuhnya kren di lingkungan Masjidil Haram. 25 diantaranya masih mendapatkan perawatan intensif. Mereka tersebar di 5 rumah sakit yang ada di sekitar Mekah, Arab Saudi. Seluruh biaya menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Menurut Kepala Seksi Kesehatan BPHI, Tafsin Al-Farizi, para korban sejauh ini tidak ada yang mengalami kecelakaan sangat kritis. Ada 1 korban yang mengalami trauma lantaran kepalanya terbentur. Menurutnya, pemerintah menjamin bahwa 25 korban luka-luka ini bisa melaksanakan ibadah haji hingga selesai. Ada beberapa tim yang kita siapkan setiap pos yang ada di Rumah Sakit Arab Saudi, baik itu di Rumah Sakit Aziyad, Rumah Sakit An-Nur, Rumah Sakit Zakhir, Rumah Sakit Shisha. Kita tempatkan tenaga kesehatan kita 24 jam yang melakukan pengawasan terhadap baik itu yang pasien-pasien yang dirawat yang pada jamaah haji maupun musibah yang kemarin terjadi kren di Masjidil Haram. Untuk itu kita setiap hari mengupdate dan menyampaikan perkembangan kira-kira terkini masalah kesehatan dan menghimbau juga memberikan semangat kepada jemaah haji yang dirawat di rumah sakit tersebut. Dari 25 korban, 3 diantaranya kini tengah menjalani perawatan di ruang perawatan BPHI. Salah seorang diantaranya adalah Neni Wati, jemaah calon haji asal Batam, Kepulauan Riau. Neni Wati sempat menceritakan bagaimana kejadian saat kren jatuh, di mana Neni tengah berdoa menghadap multazam tempat mustajab Ka'bah. Ibu tadi yang menghadap ke situ, tapi runtuhan itu mendorong ibu masuk ke dalam seperti air bah. Wah, ibu masuk ke dalam. Ibu kan terdorong sama runtuhan itu, ibu. Oh, itulah ibu juga sampai sekarang ibu pikir ini nggak banjir, tapi ibu didorong sama bangunan itu kayak air kita bendungan lepas. Itulah ibu harus masuk ke dalam itu tuh. Makanya itu yang makan ibu pikir ibu menghadap ke Ka'bah, ke Hajar Aswad, pas di depan Hajar Aswad ibu menghadap. Tapi ibu masuk ke dalam tuh kok badannya membalik, ibu membelakang. Jadi makanya kalau di depan habislah ini mungkin kan, tapi karena di belakang alhamdulillah. BPHI tidak hanya merawat korban tragedi kren. Di ruang perawatan BPHI juga ada 19 jemaah calon haji yang memerlukan perawatan medis. Dari Mekah, Arab Saudi, Saiku Bahkowi, Bambang Haryo, Metro TV. Memperlihatkan detik-detik robohnya kren yang ada di Masjidil Haram yang tidak hanya menimbulkan kepanikan, tetapi juga 107 orang tewas. Hujan deras yang disertai angin kencang telah merobohkan sebuah kren yang digunakan dalam pembangunan proyek di Masjidil Haram. Korban meninggal dunia mencapai 107 orang, serta sejumlah 238 orang mengalami luka. Kejadian bermula saat alat berat jatuh dari lantai 3 Masjidil Haram sekitar pukul 17.45 waktu setempat.
Ya, itulah tadi. Dengan Sudah. sejumlah narasumber kami selanjutnya. Ya. Dengan Bapak Anwar, jemaah haji Iya. asal Surabaya. Iya. Bapak Anwar, bagaimana Pak? Bapak ada di tempat kejadian pada saat kren terjatuh. Bagaimana kronologisnya, Iya. Pak? Ya, itu pas ada badai, ada angin kencang, kemudian debu-debu ada debu di Masjidil Haram. Kemudian ada kren roboh menimpa bangunan Masjidil Haram sebelah dekatnya ya Babu Salam, lurus dengan dekatnya dengan Hajar Aswad, setat lampu hijau untuk setat tawaf itu Pak. Roboh di situ. Kemudian ada serpian beton itu menjatuhi jamaah pada saat mau menjelang sholat maghrib. Pak Anwar, pada saat itu Ya. menjelang sholat maghrib, lalu bagaimana aktivitas ibadah pada saat di Masjidil Haram ada kren terjatuh, Pak? Ya, pada saat itu akhirnya hujan deras. Akhirnya airnya masuk ke masjid karena masjid dalam proses pengerjaan. Nah, akhirnya yang di tempat jatuhnya kren itu tidak bisa dipakai untuk sholat. Jadi kegiatan sholat di tempat-tempat belakang seperti di tempat syai, terus di tempat-tempat bawah yang lain. Ini kebetulan saya tadi di lantai 2. Oke Pak, berarti sholat tidak dilaksanakan di Masjidil Haram. Lalu bagaimana jemaah haji yang akhirnya ingin berlindung dari kejadian jatuhnya kren ini, Pak? Pak, tawaf masih berjalan, sholat maghrib juga berjalan, cuma yang lokasi yang kena bencana itu tidak dipakai gitu aja, dilokalisir gitu. Oke, Pak Anwar, tadi saya mau kembali lagi untuk sewaktu kejadian berlangsung di sana, Pak Anwar. Iya. Waktu penglihatan Bapak di sini, Bapak melihat aktivitas sejauh ini yang Bapak lihat sewaktu kejadian berlangsung itu sedang ada aktivitas apa Pak di Masjidil Haram waktu itu? Waktu ini persiapan menjelang sholat maghrib. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang mau sholat maghrib itu sudah menata diri untuk persiapan menjelang sholat maghrib itu, Pak. Oke, sewaktu itu ada banyak jemaah saat itu yang berada di dalam Masjidil Haram. Banyak sekali jamaah, sudah hampir penuh jamaahnya. Oke, ada warga negara Indonesia di sana, Pak? Kenapa, Pak? Ada warga negara Indonesia yang Bapak lihat tadi di sana? Tadi banyak juga. Kita kebetulan ada ibu-ibu dari Jogja, kemudian kita antar ke rumah sakit. Tadi ini ibu dari Batam ini juga ada di rumah sakit ini kebetulan. Oke, Bapak tahu identitasnya Pak, nama dari ibu dari Jogja dan Batam tersebut? Ini sebentar, ini tak sambungkan ke ibu yang di dekat saya. Oh, Bapak saya kembali kepada Bapak saja. Bapaknya Pak Anwar. Kenapa? Iya, Pak Anwar. Oke, saya Ya, saya konfirmasi kembali kepada Bapak di sini. Pada saat kejadian berlangsung, Pak, ini Bapak melihat ibu yang Ibu katakan tadi, Bapak katakan ibu dari Jogja dan juga Batam. Ini Bapak tahu identitasnya nggak? Atas nama siapa? Atas nama Ibu Umi. Ibu Umi, asal? Ibu Umi, iya. Asal Yogyakarta. Asal Jogja. Dan satu lagi, Iya. Ibu? Satunya Ibu, siapa Bu? Eniwati. Iya, dari Asal Batam. dari Batam. Oke, kondisinya bagaimana dengan Ibu Umi dan Ibu ya, Eni? tapi ini yang Bu Eniwati tidak begitu yang cedera ringan. Cedera ringan. Oke. Kalau yang dari Jogja tadi bukan kejatuhan serpian beton, cuma kena injak-injak peserta jamaah yang lain. Jadi mungkin kakinya itu kena injak keseleo agak berat gitu. Oke, berarti Ibu Umi asal Yogyakarta di sini terinjak akibat banyak jemaah yang panik. Iya, adanya kejadian kemudian untuk itu, Ibu Eni. Oke, Bapak, apa yang Bapak ketahui sejauh ini, ada jemaah yang meninggal dunia atau tidak, Pak? Jemaah yang meninggal dunia banyak, tapi mungkin dari Indonesia kelihatannya belum ketemu ini, Pak. Ada yang agak parah, ada jemaah dari Medan, ada 2 informasi dari dokter yang barusan kita ketemu, ada 2 dari Medan kondisinya kritis gitu. 2 dari Medan kondisinya kritis. Bagaimana Iya, kondisinya, Pak? Kenapa, Pak? 2 dari
Oke, Pak Anwar. Halo Pak Anwar. Ya, masih bersama kami Pak ya. Oke, Pak Anwar. Saat ini saya konfirmasi lagi, Bapak posisinya ada di mana Bapak sekarang? Saya posisi di rumah sakit, Pak. Rumah sakit, oke. Iya. Berarti sejauh ini apakah sudah ada langkah dari pihak KBRI mungkin yang sudah meninjau saat ini? Waktu ini sementara kita petugas-petugas rumah sakit, petugas kesehatan dan petugas haji Indonesia sudah banyak yang di rumah sakit ini ngurusi yang warga-warga kita semua. Oke. Tapi Bapak sudah bisa, Bapak bisa memastikan kalau di sini ada warga negara Indonesia yang menjadi korban tewas? Belum bisa, Pak. Nah, soalnya kita akan di luar ini. Jadi kita orang nggak boleh masuk ke ruangan sama sekali. Bapak, menurut sepenglihatan Bapak di rumah sakit, bagaimana situasi di sana? Bagaimana jamaah Indonesia ditangani di rumah sakit di sana? Ya bagus, Pak. Dia menanganinya, pokoknya ada korban langsung masuk, langsung ditangani. Oke, masih ditangani sampai dengan saat ini. Kita tadi ngantar itu langsung, jadi diterima, langsung dibawa ke dalam, kita nggak boleh masuk sudah. Oke. Tapi tadi saya kembali mengutip pernyataan Bapak tadi menyatakan kalau ada jemaah yang meninggal dunia, Pak ya? Iya. Tapi dari mana kita tidak tahu. Baik, oke, Pak Anwar, kita tahan dulu sejenak. Bapak, nanti kami akan kembali kepada Bapak untuk kembali menaikkan beberapa informasi di sini. Ya pemirsa, Metro Mama masih akan kembali.